Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan beranggotakan Anissa Waalaikumsalam. Setiawati, Cindy Risma, Gala Seto, dan juga Muhammad Ainur akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu untuk Anissa Setiawati, disilahkan untuk memulai presentasi. Ya, saya Anissa Setiawati akan mempresentasikan adaptasi psikologi dalam olahraga. Next, Mbak Rizky. Yang pertama, adaptasi kronis dalam latihan. Next. Adaptasi kronis dalam latihan ada 6. Yang pertama, hipertrofi, peningkatan latihan tendon, peningkatan simpanan mioglobin, meningkatkan jumlah dan ukuran mitokondria, meningkatkan kekuatan otot, penurunan toleransi terhadap laktat. Next. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi adalah peningkatan volume organ atau jaringan kesudahan suatu peristiwa pembesaran komponen sel. Beliau harus dibedakan dengan hiperplasia yang dalam kondisi ini ukuran sel tetapi banyak sel yang bertambah. Next. Peningkatan latihan tendon. Apa itu tendon? Tendon terbuat dari kolagen, berdampingan dengan selubung otot, diperkuat paling banyak melalui latihan ketahanan serat individu, meningkatkan ketebalan. Tendon meningkatkan kepadatan serat secara keseluruhan. Berikut adalah gambar tendon. Next. Peningkatan simpanan mioglobin. Apakah mioglobin itu? Mioglobin adalah protein yang mirip dengan hemoglobin, ditemukan di jaringan otot, bukan aliran darah, meningkatkan oksigen dan zat besi, dan karena menyimpannya. Next, Mbak. Peningkatan jumlah dan ukuran mitokondria. Mitokondria adalah organel untuk respirasi seluler, ATP disintesis ulang, pembangkit tenaga sel. Dan berikutnya akan diteruskan oleh Mbak Cindy Risma. Terima kasih. Peningkatan penyimpanan glikogen dan lemak. Menambah penyimpanan lemak dan glikogen dengan memperbanyak dan mengatur pola makan. Seperti contoh glikogen yaitu energi cadangan yang biasa disimpan oleh tubuh dalam hati dan otot manusia. Next. Meningkatkan kekuatan otot. Latihan kekuatan umumnya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, memperkuat sendi, serta menambah stamina. Untuk meningkatkan otot, biasanya kita melakukan dengan cara sit up, back up, push up dengan konsisten, maka akan terbentuklah sebuah otot-otot dalam tubuh. Next. Meningkatkan toleransi terhadap laktat.
Asam laktat berfungsi mengubah karbohidrat menjadi energi jika kadar oksigen dalam darah rendah. Sementara itu, asam laktat pada makanan umumnya digunakan sebagai cara untuk memperpanjang usia makanan dan sebagai nutrisi yang baik diberikan pada usus manusia. Kemudian akan dilanjutkan Baik, apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan adaptasi fisiologi dalam pelatihan aerobik, lebih tepatnya. Adaptasi fisiologis dalam menanggapi pelatihan, yaitu mempelajari tentang denyut jantung istirahat, volume sekuncup dan curah jantung, penyerapan oksigen dan kapasitas paru-paru, kadar hemoglobin, hipertrofi otot, dan juga efek pada serat otot berkedut cepat atau lambat. Ada dua hal yang menentukan curah jantung, yaitu jumlah denyut jantung per menit dan stroke volume. Pada keadaan istirahat, curah jantung rata-rata 5 liter per menit. Hal ini dapat dihitung dari rata-rata jumlah denyut jantung per menit sekitar 70 kali dan stroke volume sekitar 70 mili per denyutan. Nah, ini adalah adaptasi pada aerobik. Yang pertama adalah volume, stroke, dan curah jantung. Yang mana volume stroke ini adalah jumlah darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri jantung dalam satu kali kontraksi di dalam tubuh. Latihan yang sangat akan menyebabkan peningkatan stroke volume. Hal ini karena ventrikel kiri bertambah besar, ukurannya terasa lebih efisien dan berkontraksi lebih kuat akibatnya lebih banyak darah yang dipompa ke seluruh tubuh per kontraksi. Output yang benar ke curah jantung yang benar adalah volume darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri per menit dan dihitung dengan mengambil volume sekuncup, juga mengalihkannya dengan jumlah denyut per menit. Untuk menentukan volume yang dipindahkan setiap menit, pelatihan terutama pelatihan aerobik ini akan menyebabkan peningkatan curah jantung karena peningkatan jumlah sekuncup yang memungkinkan jantung untuk memindahkan lebih banyak darah ke seluruh tubuh pada setiap detak jantungnya. Daripada sebelumnya, latihan karena ini tubuh memerlukan lebih sedikit detak jantung atau kontraksi pada beban kerja apapun termasuk istirahat. Berarti bahwa detak jantung istirahat atlet terlatih akan menurun karena adaptasi pelatihan. Lalu yaitu level hemoglobin. Alasan dari penurunan denyut jantung istirahat adalah karena latihan lagi, terutama latihan aerobik, menyebabkan tubuh kita memproduksi lebih banyak hemoglobin. Nah, hemoglobin ini bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, meningkatkan hemoglobin dan kemudian dikirim ke sel-sel seorang manusia atau atlet terlatih yang memiliki peningkatan kadar hemoglobin per mililiter darah ini. Berarti juga setiap mililiter darah mengalirkan lebih banyak oksigen daripada yang dilakukan sebelum atlet tersebut melakukan latihan. Penyebab kapasitas paru-paru. Peningkatan kapasitas atau penyerapan oksigen dan paru-paru tersebut terjadi sebenarnya ada sedikit atau tidak ada perubahan antara atlet yang tidak terlatih dan yang terlatih. Jadi penyerapan oksigen itu bisa dibilang tidak ada perubahan antara yang bukan atlet maupun yang tidak atlet. Lalu dalam serat otot berkedut lambat itu
merupakan ada enzim, mitokondria, dan juga kapiler maupun mioglobin. Dalam serat otot berkedut lambat tipe 1, di sini peningkatan enzim aerobik, kepadatan mitokondria, kepadatan kapiler, mioglobin yang bertanggung jawab untuk transformasi oksigen dengan sel otot dan glikogen dan tersimpan jauh sekarang sebagian besar meningkatkan oksigen yang dikirim ke otot dan area kerja dalam otot yang membutuhkan adaptation di kemungkinan atlet mempertahankan intensitas aerobik. Untuk pemulihan yang lebih lama, sistem aerobik dan aerobik lebih cepat latihan intinya bisa melakukan aerobik yang lebih lama gitu atau atlet aerobik lebih lama. Dan juga di sini saya jelaskan dalam serat otot berkedut lambat, area kerja di dalam otot yang membutuhkan adaptasi yaitu mempertahankan intensitas aerobik yang lebih tinggi. Untuk pemulihan yang lebih lama, sistem aerobik dan aerobik lebih cepat sistem aerobik, anaerobik dan aerobik lebih cepat latihan lebih lama, meningkatkan fokus serta menunda kelelahan pada atlet yang terlatih. Baik, itu adalah penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Ainur. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, selanjutnya yaitu adaptasi untuk latihan sistem kardiovaskular. Next. Pengertian sistem kardiovaskuler, sistem yang bertugas mensuplai darah pada seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme, sel-sel serta narik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa-sisa metabolisme. Pengertian sistem kardiovaskuler, sistem transport tubuh yang membawa gas-gas pernafasan, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain dari jaringan tubuh. Komponen sistem kardiovaskuler: jantung, darah, pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Fungsi sistem kardiovaskuler: transport darah, bahan atau metabolit, oksigen atau karbon dioksida, keseimbangan suhu, tekanan darah, air atau elektrolit, hormonal, arterial, naturalik. Next. Jantung, lapisan dinding jantung: endokardium, myokardium, epikardium, dan perikardium. Endokardium, endotel, jaringan ikat subendotel, lapisan otot tipis. Myokardium, lapisan otot paling tebal. Ruang jantung 4 atrium, serambi kanan, ventrikel bilik kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Next. Sirkus jantung, atrium, menerima darah dari vena. Ventrikel, memompa darah ke arteri. Aliran darah melalui jantung diatur oleh katup yang membuka ke satu sisi. Aliran darah hanya mengalir satu arah. Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung, atrium kanan, melalui vena cava menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui katup suminalis pulmonalis. Darah tergensi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Dari ventrikel kiri, darah dialirkan melalui katup spinalis aorta ke aorta seluruh tubuh. Next. Kontrol nadi dibagi menjadi dua, yaitu kontrol intrinsik dan kontrol ekstrinsik. Kontrol intrinsik merupakan pacu jantung dari nodus couralis atau NSA di atrium kanan gelombang diantarkan ke seluruh dinding atrium, kontraksi atrium, nodus atriumfrontalis atau NAV, serabut Purkinje di berkas CIS rangsangan dan kontraksi ventrikal menyebar ke seluruh jantung. Selanjutnya kontrol ekstrinsik diatur oleh pusat jantung di medulla oblongata, saraf simpatis, dan parasympathetis and vagus. Next. Baik, untuk selanjutnya bisa dibaca sama Mas Galas. Baik, terima kasih Mas Ainur. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah kapiler, yaitu sebagai tempat pertukaran nutrisi,
udara, hormon, dan metabolit. Yang kedua adalah pembuluh darah arteri, yaitu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah pembuluh darah vena, yaitu pembuluh darah balik yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Dan yang terakhir adalah dinding pembuluh darah, yaitu yang terdiri dari 3, yakni tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Next. Selanjutnya adalah arteri. Ada 3 tipe lapisan pada arteri, yaitu elastik, muskular, dan arteriola. Yang pertama adalah arteri elastik. Adalah arteri yang menjaga tekanan darah dari dalam tubuh. Contohnya adalah aorta dan cabang-cabang utamanya. Yang kedua adalah arteri muskular, yaitu bertanggung jawab mengantarkan darah ke beberapa bagian tubuh. Dinding-dinding arteri terdiri dari serat otot halus yang mengatur aliran darah, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contoh, arteri muskular adalah arteri femoral. Dan yang terakhir adalah arteri arteriola, merupakan arteri terkecil yang menjalar hingga pembuluh darah terkecil, yaitu kapiler. Arteri mempunyai 3 lapis, yaitu tunika intima, media, dan adventitia. Tunika intima yaitu lapisan tunika paling dalam yang terbuat dari jaringan endotelium yang bersifat sehingga darah dapat mengalir lancar. Sedangkan tunika media berada di atas lapisan tunika intima dan terbuat dari sel-sel otot halus dan elastis. Tunika media bekerja untuk mengubah ukuran lumen pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah tunika adventitia, adalah lapisan yang paling tebal dan yang ada pada pembuluh yang paling besar, dapat mengandung berkas-berkas longitudinal otot polos. Di samping perbedaan lapisan ini, vena ukuran kecil-kecil atau sedang menunjukkan adanya katup-katup di dalamnya. Next. Mohon maaf Mas, audionya ke silent. Maaf. Untuk vena yaitu tunika media lebih tipis daripada arteri. Dinding vena lebih tipis daripada arteri. Beberapa vena mampu untuk mencegah aliran balik. Next. Selanjutnya adalah arteriola, kapiler, dan venula. Arteriola yaitu mengatur volume aliran darah. Kapiler, diameter kecil, dinding tipis, tempat pertukaran udara atau nutrisi. Ada 2 tipe, yaitu kontinus dan diskontinus. Selanjutnya adalah venula postkapiler, yaitu tempat lewatnya sel darah sensitif terhadap serotonin dan histamin, meningkatkan permeabilitas cairan dan sel sederhana selama reaksi alergi dan inflamasi. Tidak ada tunika media sejati, hanya ada 1-2 lapisan otot. Next. Olahraga kardiovaskular, yaitu berguna untuk merupakan jenis olahraga yang dapat mendatangkan manfaat bagi jantung. Contoh olahraga untuk meningkatkan sistem kardiovaskular adalah olahraga aerobik. Aerobik merupakan olahraga kardiovaskuler yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Bentuk latihan aerobik yang dapat dilakukan pun beragam, mulai dari berlari, melompat tali, bersepeda, mendayung, hingga senam aerobik. Jika dilakukan secara rutin, aerobik dapat membantu kontrol tekanan darah dan meningkatkan kualitas pernafasan, sehingga jantung tidak harus bekerja sangat keras.
Selanjutnya, latihan yang kedua adalah latihan interval, merupakan jenis olahraga yang tak kalah baik dengan aerobik. Selain menjaga kesehatan jantung, latihan interval juga dapat mencegah penyakit diabetes, menurunkan berat badan, dan meningkatkan kebugaran jika dilakukan secara rutin. Dua latihan tersebut dapat dilakukan untuk meningkatkan latihan kardiovaskuler agar sistem kardiovaskuler dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Eksi. Terima kasih untuk teman-teman hari ini. Terima kasih untuk diskusi kita dari kelompok 5. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menyampaikan sesuatu. Apa presentasi sudah selesai sampai di sini? Dari saya sudah cukup, Mbak. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kalian, untuk anggota kelompok 5. Ada kurang lebihnya dari saya dan kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.